Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia untuk kelas 10 di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pada materi semester 1 ada 2 bab. Yang pertama yaitu mengenai cara berpikir sejarah, dan yang kedua awal kehidupan manusia Indonesia. Jadi yang pertama, cara berpikir sejarah itu meliputi materi mengenai pengertian sejarah, cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah, dan konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Jadi di bab pertama ini kita fokus mempelajari apa itu sejarah dan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Sedangkan yang kedua, bab kedua nanti mengenai awal kehidupan manusia Indonesia, yaitu mengenai manusia purba dan beserta penemuan-penemuan alatnya. Itu yang bab kedua. Untuk materi yang pertama, kita membahas terlebih dahulu pengertian sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari kata syajaratun dari bahasa Arab yang berarti pohon. Dan bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kemudian kata syajaratun ini diserap dalam bahasa Melayu menjadi kata sejarah yang artinya silsilah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang sejarah, diantaranya yang pertama, asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, yaitu pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Banyak sekali ya anak-anak pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Kalian bisa cari tahu sendiri di internet. Beberapa tokoh diantaranya yaitu Herodotus, Ibnu Khaldun, Sartono Kartodirjo, dan Muhammad Ali. Jadi tokoh-tokoh ini yang menyumbangkan pengertian sejarah. Oke, berikutnya bahasan mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu. Inilah yang membedakan sejarah dengan ilmu-ilmu lain, di mana ketiga konsep ini adalah konsep yang saling terkait. Untuk penjelasan mengenai konsep manusia sendiri dalam sejarah adalah sebagai pelaku sejarah, dan peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa. Sedangkan konsep ruang yaitu menjadi tempat terjadinya sebuah peristiwa yang memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Dan konsep yang paling penting di sini dalam sejarah yaitu mengenai konsep waktu. Konsep waktu sendiri dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu yang pertama, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Jadi misalnya kita membahas mengenai perkembangan pendidikan di SMA AWH tahun 1945 sampai 1965. Jadi itu contohnya saja. Itu merupakan batasan waktunya. Ada batasan waktu yaitu tahun 1945 sampai 1965. Yang kedua yaitu kesatuan waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi sejarah sendiri tidak hanya melulu mengenai masa lampau, tetapi dalam sejarah kita juga
membahas mengenai masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena masa lampau sendiri digunakan untuk pengambilan keputusan di masa sekarang dan untuk menghadapi era yang akan datang. Itulah sejarah, itulah keunikan sejarah, dimana ketiga waktu ini kita bahas dan saling terkait satu sama lain. Untuk mempermudah kalian memahami konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar titik 1, dimana di situ adalah foto ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Dan gambar titik 2 yaitu ketika Soeharto tampak sedang membaca naskah pernyataan berhenti sebagai presiden. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama mengenai gambar 1.1. Di mana unsur manusianya di situ sudah jelas ya, bahwa Soekarno sebagai pelaku sejarahnya di situ pembaca naskah proklamasi, di sebelahnya tampak Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya seperti Dai Danco Latif Hendraningrat selaku penanggung jawab keamanan. Dan di mana ruangnya? Ruangnya yaitu di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan adapun konsep waktunya pun jelas, kalian tahu kapan proklamasi terjadi, yaitu 17 Agustus 1945. Jadi sebuah peristiwa sejarah pasti mencangkup dimensi manusia, ruang, dan waktu. Begitu juga gambar 1.2. Siapa pelaku atau unsur manusianya, yaitu Soeharto yang tampak sedang membaca naskah didampingi oleh B.J. Habibie selaku wakil presiden saat itu. Ruangnya di mana? Yang menjadi ruang yaitu di Istana Merdeka. Sedangkan waktu kejadiannya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi setiap peristiwa sejarah mengandung 3 konsep, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Saya nggak banyak-banyak, jadi tolong nanti untuk lebih memahaminya, kalian bisa membaca buku atau membaca dari internet atau artikel. Jadi kita di sini kerjasama ya, kita saling belajar. Oke, kita ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai cara berpikir diakronik dalam sejarah. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa diakronik merupakan sebuah konsep. Jadi sebelum kita mengkaji sebuah peristiwa hingga menghasilkan sebuah penulisan, kita harus punya konsep dulu, konsep apa yang kita gunakan. Nah, salah satu konsep yang selalu kita jumpai dalam kita mempelajari sejarah yaitu konsep diakronik. Jadi apa itu diakronik? Kita menuju slide berikutnya. Apa itu diakronik? Jadi secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani
yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi bisa disimpulkan bahwa diakronik berarti sesuatu yang melintasi, melalui, dan melampaui batasan waktu. Jadi diakronik itu konsep berpikir yang memfokuskan pada batasan waktu, dimensi waktunya. Nah, ciri-ciri diakronik diantaranya yang pertama, terdapat dimensi waktu. Yang kedua, naratif. Jadi kalau kita menggunakan konsep berpikir diakronik, nanti penulisan sejarah yang kita hasilkan nanti berupa naratif. Yang ketiga, digunakan dalam ilmu sejarah. Ini yang membedakannya ya. Kalau diakronik itu digunakan dalam ilmu sejarah, sementara ilmu sosial lain seperti sosiologi, ekonomi, antropologi itu memfokuskan pada dimensi ruangnya. Jadi ruangnya yang luas. Misalnya seperti sosiologi yang dibahas yaitu masyarakatnya. Terus ekonomi juga yang dibahas yaitu perkembangan ekonominya. Geografi pula. Jadi tanpa memfokuskan pada dimensi waktu. Ilmu sosial itu hanya memfokuskan pada ruangnya, sementara kalau ilmu sejarah itu memfokuskan pada dimensi waktu, yaitu diakronik. Yang keempat yaitu kronologis. Selain menghasilkan sebuah penulisan yang naratif, nantinya penulisan yang dihasilkan jika kita menggunakan konsep diakronik yaitu kronologis, jadi urut sesuai waktunya, nggak boleh loncat-loncat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian juga akan menjumpai konsep ini, konsep kronologis. Jadi menceritakan dari awal dengan urut hingga akhir. Itu ciri-ciri diakronik. Biar kalian tidak bingung tentang konsep diakronik, di sini saya punya 2 contoh penulisan buku yang menggunakan konsep berpikir diakronik. Yang pertama, Pemberontakan Petani Banten 1888. Nah, dalam buku ini kapan dimensi waktunya, kapan waktunya, di mana sisi diakroniknya, di situ sudah jelas dalam judulnya, yaitu tahun 1888 itu batasan waktunya. Jadi penulis di sini nanti akan fokus pada tahun 1888 itu batasan waktunya. Jadi penulisannya pun akan lebih mendalam hanya di tahun 1888. Yang kedua, judul buku yang kedua, Sejarah Revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Di situ juga jelas penulis yang bernama Garda Maiswara ini di situ meletakkan batasan waktunya, yaitu 1945 sampai 1950. Itu batasan waktunya. Dan dari 1945 sampai 1950 itu harus diceritakan juga secara kronologis, jadi urut tahapan-tahapannya dari 1945, 1946, 47 dan seterusnya hingga 1950. Itu batasan waktunya. Kalau kita menggunakan konsep diakronik dalam penulisan sejarah, maka apa yang kita akan kaji itu jadi lebih mendalam, fokus pada dimensi waktunya, nggak ambiar atau meluas, melebar, lepas dari batasan waktunya. Tak seperti itu, jadi lebih fokus pada satu waktu tertentu, dimensi waktu tertentu. Itu diakronik.
Jadi bisa disimpulkan di sini, cara berpikir diakronik akan menghasilkan sebuah penulisan yang kronologis. Jadi kalau di buku-buku biasanya antara diakronik sama kronologis itu sangat dikaitkan erat. Jadi sudah kayak kakak adik, udah kayak saudara kembar seperti itu. Jadi diakronik pasti kronologis udah pasti diakronik, karena diakronik dan kronologis sama-sama mengedepankan, memfokuskan pada waktu gitu. Oke, cukup sekian pertemuan yang kedua ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai cara berpikir sinkronik dan istilah periodisasi dalam sejarah. Itu untuk minggu depan. Jadi untuk hari ini cukup di sini aja. Kalian pahami lebih dalam dengan membaca buku, membaca dari internet. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi yang ketiga untuk kelas 10 di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Masih bersama saya, Kartika. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu diakronik dan kronologis. Dan hari ini ada lanjutannya, yaitu periodisasi dan cara berpikir sinkronik. Sinkronik merupakan lawan dari diakronik. Kalau diakronik ini fokusnya ini ke waktu, sementara sinkronik beda lagi nanti. Dan untuk periodisasi kita akan pelajari di slide berikutnya. Oke, kita lanjut membahas apa itu periodisasi. Periodisasi merupakan salah satu dari konsep berpikir diakronik. Minggu kemarin kan kita sudah membahas kronologis yang merupakan juga aspek dari diakronik. Terus yang berikutnya itu mengenai periodisasi, masih mengenai waktu. Apa itu periodisasi? Periodisasi itu pembagian waktu, pembabakan waktu. Jadi waktu dalam sejarah dari awal sampai akhir itu dikelompokkan, diklasifikasikan. Oke, misal kalau di sejarah Indonesia yang merupakan periodisasi paling awal yaitu masa praaksara yang pertama. Bisa kalian lihat di slide-nya. Yaitu yang pertama, masa praaksara dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, yaitu kira-kira abad keempat. Setelah kita sudah melalui masa praaksara, kita menuju masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha ini ditandai dengan mulai mengenal tulisan, ditemukannya prasasti. Terus setelah masa Hindu-Buddha sudah terlewati, kita menuju ke masa Islam, di mana banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Setelah kerajaan Islam, mulailah Indonesia mengalami zaman kolonialisme ketika bangsa Barat mulai menjajah Indonesia. Diawali dari Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Tuh. Yang selanjutnya yaitu masa pendudukan Jepang. Setelah pendudukan Jepang, akhirnya kita menuju ke masa revolusi, di mana revolusi ini kita bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Setelah kita melalui masa revolusi, kita menuju ke Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi sekarang. Jadi kalau saya tanya, pada masa kerajaan Demak muncul, kerajaan apalagi ya, Banten, Mataram Islam, itu masuk periodisasi mana?
yaitu masa Islam. Terus masa di mana pertempuran 10 November, Bandung Lautan Api, itu semua muncul periodisasi waktu kapan? Yaitu ketika masa revolusi fisik. Nah itu jadi dikelompok-kelompokkan, paham ya? Jadi kayak seperti di atas dikelompokkan. Jadi kita untuk mempermudah mengkaji sebuah peristiwa sejarah itu tujuan dari periodisasi, dikelompokkan. Tuh. Seperti itu, itulah periodisasi. Slide berikutnya kita membahas mengenai cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Ini saudaranya diakronik, saudara seangkatan, tapi nanti beda fokusnya. Jadi sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dengan dan kronos waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai gejala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Ini, jadi itu sinkronik. Jadi beda ya. Beda. Kalau sinkronik ini memfokuskan pada ruangnya, tapi terbatas dalam waktunya. Ruangnya itu apa sih, Bu? Jadi gini, misal ada judul ya, judul perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa Tebuireng pada tahun 1990 sampai 1998. Nah, itu sebuah judul misalnya. Nah, diakroniknya yang mana? Sisi waktunya yang mana? Yaitu jelas tahun 1990 sampai 1998. Sinkroniknya yang mana? Ruangnya, aspeknya. Berarti yang masuk dalam sinkronik yaitu perkembangan sosial dan ekonomi. Jadi kalau sosial ekonomi kan ruang itu, aspek yang dibahas, ruang aspek yang dibahas. Sementara diakronik itu waktunya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi itu menggunakan cara berpikir sinkronik, karena ruangnya, aspeknya yang dibahas. Misalnya kalau sosiologi yang dibahas perkembangan masyarakat. Oke, ini biar kalian nggak bingung. Perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik bila dijadikan penulisan buku. Sinkronik yang pertama yaitu buku yang berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta. Ini merupakan sebuah penulisan yang melebar dalam ruangnya. Kenapa saya katakan melebar dalam ruangnya? Karena cakupannya adalah perubahan sosial. Tidak ada waktunya. Kapan ini berlangsung? Batasan waktunya kapan? Tidak ada. Jadi yang ditekankan di sini di penulisan ini itu ruangnya, aspeknya, perubahan sosialnya. Itu sinkronik. Yang diakronik itu diwakili oleh buku yang berjudul Kota Yogyakarta Tempo Dulu, Sejarah Sosial 1880 sampai 1930 ya tulisannya, kurang jelas. Itu penulisannya memanjang dalam waktu. Jadi di situ ada waktunya jelas. Tahun 1880 sampai 1930. Fokusnya di situ. Ini berarti menggunakan diakronik.
gitu. Tapi menurut saya antara cara berpikir sinkronik sama diakronik ini bisa kok dipakai dua-duanya dalam penulisan sejarah. Jadi sebuah penulisan sejarah itu bisa lebih mendalam dalam aspeknya, dan waktunya juga jelas. Jadi menurut saya seperti itu, bisa digabungkan. Dan bahkan ilmu sosial lain seperti sosiologi, ekonomi itu bisa dijadikan sebagai alat ilmu bantu dalam kita mengkaji sejarah. Jadi antara sejarah digabungkan dengan ilmu sosiologi itu bisa. Salah satunya ini misal perubahan sosial, itu kan sebuah kajian sosiologi ya, digabungkan dengan ilmu sejarah, dimasukkanlah dimasukkan waktunya hingga menghasilkan sebuah penelitian sejarah yang mendalam dalam kajiannya, ruangnya, dan waktunya pun jelas. Seperti itu. Semoga anak-anakku paham ya. Oke, jadi kesimpulannya, perbedaan antara diakronik sama sinkronik itu sudah saya paparkan di slide ini. Yang diakronik berdimensi waktu, sementara sinkronik berdimensi ruang. Yang diakronik penulisannya berbentuk naratif, karangan. Yang sinkronik berbentuk deskriptif, jadi digambarkan gitu. Yang ketiga, diakronik itu dinamis, bergerak karena di situ dalam diakronik melibatkan unsur waktunya. Waktu kan terus berjalan, dinamis, tidak statis. Sementara sinkronik itu statis, tetap, karena tidak memfokuskan pada waktunya, tidak memfokuskan pada waktunya. Yang terakhir, kalau diakronik digunakan dalam ilmu sejarah, sinkronik itu digunakan pada ilmu sosiologi, geografi, ekonomi, dan seni budaya. Seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri materi ini, saya ingin mengulas lagi materi-materi apa saja yang sudah saya terangkan dari awal. Yang pertama mengenai pengertian ilmu sejarah, apa itu sejarah dan ciri-cirinya apa. Terus yang kedua, cara berpikir diakronik dan kronologis, itu yang minggu kemarin kita bahas. Dan yang materi ketiga ini kita membahas mengenai periodisasi dan sinkronik. Untuk materi-materi ini bisa di print atau dicatat ini sebagai materi kalian sendiri. Ini jadi saya setiap pertemuan itu saya punya kewajiban untuk memberikan kalian materi. Nah, setelah materi biasanya saya akan memberikan tugas. Jadi biasanya setiap pertemuan saya memberikan materi sekaligus tugas kalian. Nah, untuk materi periodisasi dan sinkronik ini nanti saya akan memberikan sebuah lampiran tugas dan silakan dikerjakan tuh. Jadi kita di sini saling kerjasama ya. Saya memberikan materi, saya memberikan tugas, kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu tatap muka di kelas, karena sejujurnya memang lebih enak ngajar di kelas ya, kita tatap muka gitu. Oke, cukup sekian materi hari ini, silakan dipelajari. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Kita sudah menuntaskan bab pertama mengenai konsep berpikir sejarah. Dan sekarang kita melanjutkan bab 2 mengenai awal kehidupan manusia Indonesia. Pada bab 2 ini, materi yang kita pelajari diantaranya yang pertama, pembentukan bumi dan prosesnya, serta makhluk hidup yang muncul.
Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai manusia, purba, dan alat-alat yang dihasilkan. Dan selanjutnya yang ketiga yang kita pelajari yaitu kebudayaan-kebudayaan masa praaksara yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Yang pertama, mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Pada bab pertama, kalian sudah mempelajari pengertian periodisasi dan fungsinya. Di sini kalian akan disajikan juga mengenai periodisasi waktu masa praaksara berdasarkan geologi atau perkembangan bumi. Yang pertama ada masa Arkaezoikum. Yang kedua ada masa Paleozoikum. Yang ketiga ada masa Mesozoikum. Dan yang terakhir ada masa Neozoikum. Nah, pada masa Arkaikum bisa kalian lihat pada gambarnya, yaitu bumi masih seperti bola panas dan belum ada kehidupan sama sekali. Pada masa Paleozoikum, suhu bumi masih belum stabil, namun cukup curah hujan cukup tinggi dan sudah terdapat makhluk hidup, yaitu berupa makhluk hidup bersel satu. Sedangkan untuk masa kehidupan dinosaurus dan kawan-kawannya itu pada masa Mesozoikum, di mana suhu bumi sudah semakin stabil dan mulai muncul hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus, brontosaurus, tyrannosaurus. Kita lanjut ke masa Neozoikum. Dalam slide ini sebenarnya kurang untuk penjelasan mengenai Neozoikum, jadi saya jelaskan melalui audio ini. Masa Neozoikum dibagi menjadi dua, ada kala tersier, ada kala kuarter. Kala tersier itu cirinya mulai muncul kehidupan hewan sejenis kera. Jadi kera-kera ini muncul ketika masa tersier. Sedangkan kuarter itu dibagi menjadi dua masa, ada masa Pleistosen dan masa Holosen. Masa Pleistosen itu masa ketika manusia purba sejenis Pithecanthropus mulai hidup, yaitu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, dan masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial atau disebut zaman es dan masa interglasial atau zaman es mencair. Nah, ketika masa glasial atau masa zaman es, seluruh permukaan bumi tertutupi es. Jadi kemungkinan hewan-hewan makhluk hidup pada saat itu bisa berpindah tempat untuk mencari makan. Setelah itu ketika zaman interglasial atau zaman es mencair, ini ada perubahan suhu bumi hingga menyebabkan es mencair. Nah, ketika masa Holosen muncul pulau-pulau baru termasuk pulau Indonesia, pulau-pulau di Indonesia. Selain itu juga makhluk-makhluk raksasa seperti dinosaurus itu mengalami kepunahan dan mulai muncul manusia modern di situ, atau kita sebut Homo sapiens. Oke, mengenai munculnya makhluk hidup, di sini di slide ini kita mempelajari mengenai sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, yang di dalamnya
menuliskan tahap-tahap evolusi manusia. Menurut Darwin, semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu, kemudian mengalami evolusi, perkembangan fisik, hingga sempurna seperti sekarang manusia. Nah, dalam ilustrasi gambar, di situ bisa kalian lihat. Dan dalam teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan sejenis kera, mengalami evolusi fisik hingga menjadi manusia seperti sekarang. Ini teori Darwin. Teori ini sempat menggemarkan dunia pada masanya dan mengakibatkan perang yang sangat amat besar. Tuh. Namun, lama-kelamaan teori Darwin ini banyak yang menentang. Banyak pendapat-pendapat yang akhirnya melemahkan teori Darwin ini. Teorinya, salah satu pendapatnya mengatakan bahwa jika manusia itu berasal dari hewan sejenis kera atau berasal dari kera, maka logikanya kera-kera yang ada di bumi sekarang sudah tidak ada karena semuanya sudah berubah menjadi manusia. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih kita bisa lihat kera-kera yang hidup sampai saat ini. Jadi untuk sekarang teori Darwin ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi ini dianggap sebagai sejarah pertama seorang peneliti dunia yang mengkaji mengenai kemunculan makhluk hidup. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bumi, yang mendorong bumi ini terus bergerak. Di antaranya, yang pertama ada tenaga endogen atau tenaga dari dalam. Apa tenaga dari dalam yang dimaksud? Yaitu tenaga yang berasal dari lempeng bumi. Kalau di Indonesia, terdapat 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini berjejer dari Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta palung Jawa, yaitu Sunda. Jadi kalau kalian melihat sebuah fenomena alam seperti gempa bumi, itu adalah lempeng bumi yang bergeser. Contohnya saja ketika pergerakan lempeng Pasifik dan Eurasia yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2006 hingga menyebabkan sebuah tsunami yang besar. Itu pergerakan lempeng. Jadi lempeng di bumi ini tuh sifatnya aktif ya, terus bergerak. Dengan tenaga endogen, tenaga eksogen itu sifatnya dari luar bumi. Jadi bisa berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, ataupun berupa organisme, yaitu berupa jasa teknik tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi tenaga eksogen itu berasal dari luar. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan bumi yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan air laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan air laut.
Ketika masa Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia itu masih terhubung dengan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur, Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Ini jadi ada data daratan yang masih terhubung antara Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara, begitupun Papua masih terhubung dengan Australia. Kenapa kemudian terpisah hingga membentuk pulau-pulau? Ya karena ada perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut turun hingga terbentuk sebuah pulau-pulau baru dan memisahkan yang awalnya ada daratan yang terhubung, akhirnya dipisahkan oleh laut seperti itu. Nah, daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur barat dan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya disebut dengan paparan Sahul. Letusan gunung berapi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab perkembangan bumi, menyebabkan bumi terus bergerak. Pada saat keadaan alam yang belum stabil, maka banyak terjadi letusan gunung api. Jadi ya ketika masa awal perkembangan bumi itu lebih sering terjadi letusan gunung berapi. Itu menandakan bahwa keadaan alamnya belum stabil. Jadi kalau kita bisa hidup ketika masa awal perkembangan bumi, pasti kalian akan menjumpai letusan gunung berapi yang saling bergantian. Nah, lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras hingga membentuk daratan yang baru. Itu dampak dari letusan gunung berapi. Nah, contohnya saja kalian masih ingat terbentuknya Danau Toba di Sumatera Utara, yaitu berupa letusan gunung berapi yang sangat besar atau disebut dengan letusan tektonik, di mana letusan itu menyebabkan hilangnya puncak gunung dan menghasilkan kawah yang sangat lebar dan sangat dalam. Nah, itu nantinya terbentuklah Danau Toba. Jadi salah satu dampak dari letusan gunung itu ya kita lihat contohnya Danau Toba, itu terbentuknya Danau Toba.